Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video. Kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain? Benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya? Seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu, rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban, denganmu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini. Buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual
dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Awal yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ada Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya? Seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya? Seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan Jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mode video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari Kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang nampak hanya suara. Tetapi itu mood video, kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban. Seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benar kan? Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu. Rayu Agus dalam video itu. Dalam rekaman video itu, juga terdengar Agus sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengandaikan dirinya berdua dengan korban di dalam sebuah kamar. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya tidak sama kayak cowok-cowok lain, ucap Agus. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Di video itu, terdengar kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, polisi selanjutnya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Syarif mengatakan permintaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus di sebuah homestay di Mataram. Rekonstruksi pertama sudah ada yang versi korban, kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan, itu hasil koordinasi kita dengan jaksa di Insya Allah Rabu. Karena untuk saat ini, kita masih menerima tamu dari pusat untuk mengevaluasi kerja-kerja kami. Dijelas mantan Wakapolresta Mataram itu. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, sampai saat ini jumlah korban Agus Buntung terus bertambah. Dari sebelumnya 13 orang, kini bertambah 2 orang menjadi 15 orang. Dia mengatakan 3 dari total 15 korban itu adalah anak di bawah umur. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung benar-benar parah dan di luar nalar. Di media sosial kini kembali beredar rekaman video pengakuan salah satu perempuan yang pernah menjadi korban Agus Buntung. Perempuan tersebut mengaku pernah hendak diperdaya Agus Buntung saat dia berada di Taman Kota Gerung, Lombok Barat. Dia mengatakan, Agus Buntung mencoba mendekatinya untuk merayu awalnya. Agus Buntung berpura-pura meminta tolong kepada dia untuk membantu membukakan celananya dengan alasan ingin buang air kecil. Lantaran banyak laki-laki di taman tersebut, korban kemudian berinisiatif memanggil sejumlah pria di taman tersebut untuk membantu permintaan Agus Buntung. Murad, bisa nggak saya minta tolong? Saya mau kencing uni coba. Ucap wanita tersebut menirukan ucapan Agus Buntung kepadanya dalam bahasa Sasak. Yang menarik, dalam pengakuan di videonya, wanita tersebut menduga Agus Buntung berkomplot dengan ibunya untuk memuluskan aksi pelecehan seksual terhadap para korban yang diincarnya. 5 dari belasan perempuan yang jadi korban pelecehan seksualnya, 5 diantaranya kini trauma berat. Mereka mengurung diri dan takut bertemu orang. Kelimanya kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK, kata Ade Latifah Fitri, pendamping para korban di Polda Nusa Tenggara Barat, Senin 9 Desember 2024. Latifah menuturkan permohonan perlindungan tersebut demi memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus tersebut. Itu yang membuat para korban trauma, sehingga tidak berani muncul sedikit pun. Meskipun tidak ada ancaman, namun perlindungan korban harus dijamin, kata Latifah. Polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP atas 7 korban Agus Buntung. 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Polda Nusa Tenggara Barat menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas Satuwayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Polda NTB itu yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Jadi di handphone itu berbentuk video. Tetapi karena diletakkan di bawah